Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga ada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, juga para sahabatnya, juga para tabi'in tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua diberi syafaat oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada kalian mengenai tentang tasawuf. Apa yang kalian ketahui tentang tasawuf? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian tasawuf, kemudian bentuk-bentuk tasawuf, contoh-contoh daripada tasawuf, dan juga manfaat daripada tasawuf itu sendiri. Nah, sekarang kita mulai pada pengertian tasawuf. Apa yang dinamakan tasawuf? Menurut Abdurrahman di dalam buku Hakikat Ilmu Tasawuf bahwa tasawuf itu adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri manusia dari pengaruh kehidupan dunia yang bersifat negatif sehingga tercerminlah akhlak mulia dan juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf juga dapat diartikan sebagai bidang kegiatan yang berhubungan tentang pembinaan mental ruhaniah agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas tentang bentuk-bentuk tasawuf. Apa saja? Mengutip dari sumber buku yang sebelumnya, para ahli tasawuf itu membagi tasawuf ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu menggunakan pendekatan rasional dikarenakan di dalam tasawuf falsafi itu menggunakan bahan kajian atau pemikiran yang terdapat di kalangan para filsuf seperti filsafat tentang Tuhan, manusia, hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian ada juga tasawuf amali. Tasawuf amali menggunakan pendekatan amaliyah, misalnya wirid dan juga zikir yang dijaharkan, yang selanjutnya mengambil bentuk tarekat. Dan yang terakhir ada tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki ini menggunakan pendekatan takhali atau pembersihan diri dari sifat yang tercela. Tahali mengisi dengan akhlak terpuji, dan juga tajali merasakan kehadiran Tuhan. Kemudian ada contoh perilaku tasawuf mengutip dari buku Aqidatul Akhlak karya Toto Edidarmo dan juga Mulyadi. Yang pertama, kalian itu harus berusaha keras untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesadaran sepi maupun ramai. Nah, ini adalah contoh maupun perilaku yang harus kita lakukan di dalam tasawuf. Kemudian, yang kedua, menghiasi diri dengan akhlak terpuji serta banyaklah berzikir, bertobat, bersyukur, bersabar, bertawakal, kemudian mengejar keikhlasan dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah meningkatkan ma'rifat dan menambah mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, contoh daripada tasawuf adalah memperbanyak ibadah di siang dan di malam hari karena dapat mengejar keutamaan akhirat seperti membaca Al-Quran, sholat tahajud, dan juga bersedekah. Yang keempat, menempuh kehidupan yang sederhana dan menerapkan prinsip-prinsip zuhud, yaitu tidak mementingkan dunia
dan lebih mengutamakan akhirat. Dan yang terakhir, contoh daripada tasawuf adalah selalu berusaha menjaga diri dari berbagai penyakit hati seperti ria, ujub, takabur, iri dengki, dan sifat-sifat tercela lainnya. Kemudian ada manfaat tasawuf. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh setiap muslim yang menjalankan tasawuf, yang dikutip dari buku Ilmu Tasawuf menurut Syamsul Munir Amin. Yakni yang pertama, membersihkan hati dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dengan bertasawuf, hati seseorang itu akan menjadi bersih sehingga dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala akan menemukan kedamaian hati dan juga ketenangan jiwa. Yang kedua, menerangi jiwa dari kegelapan. Sifat-sifat buruk seperti hasad, takabur, bangga diri, dan ria itu tidak dapat hilang dari diri seseorang tanpa mempelajari cara-cara menghilangkan dari petunjuk kitab suci Al-Quran maupun hadis melalui pendekatan tasawuf. Yang ketiga, mempertinggi akhlak manusia. Karena dengan mempelajari dan juga mengamalkan tasawuf dengan tepat, seorang muslim dapat mempertinggi akhlak, baik dalam kaitan interaksi antara manusia dan Tuhan, maupun interaksi antara sesama manusia. Yang keempat, memperteguh dan menyuburkan agama. Banyak manusia yang tenggelam dalam menggapai kebahagiaan duniawi yang serba materi dan tidak lagi memedulikan masalah spiritual. Yang mana hal tersebut itu akan membawa kehampaan jiwa dan juga menggoyangkan keimanan. Jika seorang muslim mengamalkan tasawuf, maka ia akan bertambah teguh keimanannya dalam memperjuangkan Islam. 5. Membersihkan diri dari pengaruh materi. Tasawuf itu merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan diri dari godaan-godaan materi duniawi yang menyebabkan manusia itu menjadi materialistis. Melalui tasawuf, kecintaan seseorang yang berlebihan terhadap materi atau urusan duniawi lainnya itu akan dibatasi. Memiliki harta benda itu tidaklah semata-mata untuk memenuhi nafsu, tetapi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian dari pembahasan saya. Teman-teman, mari kita merefleksikan diri. Sikap tasawuf apa yang bisa kita lakukan hari ini? Kita akan merefleksikan bersama tentang pentingnya tasawuf, urgensi daripada tasawuf itu sendiri. Apakah itu sangat penting bagi kita semua selaku muslim? Sangatlah penting bagi kita semua mempelajari tasawuf dan juga mengimplementasikan tasawuf itu sendiri. Karena kenapa? Karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang bersikap materialistis. Dalam arti, jikalau materialistis itu bersifat duniawi, bukan ukhrawi. Nah, dengan pendekatan-pendekatan tasawuf ini diharapkan siswa atau peserta didik itu mampu mengimplementasikan apa yang sudah dibahas tadi, seperti contoh-contoh daripada tasawuf itu sendiri dan juga penerapannya bagi kehidupan sehari-hari. Karena tadi sudah disebutkan bahwa tasawuf bagi individu sendiri itu sangatlah penting. Karena ada peribahasa bahwa jikalau kita menggapai akhirat, maka dunia pun itu akan tergapai atau tercapai. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kita itu menggapai dunia, maka alhasil akhirat pun susah tercapai. Nah, kesimpulannya bahwa sangatlah penting bagi kita mengimplementasikan atau menerapkan ajaran-ajaran daripada tasawuf itu sendiri, karena
Jikalau kita tidak bertasawuf, tidak bersikap apa yang diterapkan di dalam tasawuf itu sendiri, maka hati kita, jiwa kita itu tidak akan tenang, sikap kita akan bertuju kepada duniawi, yang mana jikalau jiwa kita dan juga hati kita itu bertujuan kepada duniawi, maka jiwanya tidak akan tenang. Akan tetapi sebaliknya, jikalau manusia itu bertasawuf, maka hidupnya akan tenang dan juga akhirat akan tergapai, dan kemudian insya Allah akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekhilafan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.